Data sementara, peristiwa tersebut menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka ringan, serta adanya 20 unit rumah yang terbakar. Saat ini kronologi maupun penyebab terjadinya perselisihan masih dalam proses pendalaman oleh penyidik Polres Flores Timur. Dukungan terhadap upaya rekonsiliasi untuk meredam konflik berdarah di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Namun di tengah upaya perdamaian yang terus diikhtiarkan, rangkaian kekerasan seolah tak pernah benar-benar usai. Lantas mengapa konflik ini terus berulang? Bagaimana duduk perkaranya? Bagaimana upaya pemerintah menyelesaikan konflik ini? Dan mengapa Adonara dijuluki sebagai Pulau Para Pembunuh? Kita bahas. Desa Wiburak dan Desa Narasausina yang berkonflik hanya berjarak sekitar 5 km. Sengketa batas dan kepemilikan tanah di antara keduanya telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang pasti. Hingga akhirnya pada Sabtu 18 Juli 2026 pagi bentrokan berdarah kembali pecah dan mengakibatkan 3 orang tewas serta puluhan warga terluka. Tokoh muda Adonara, Vitus Pehan, menilai masih ada stigma di masyarakat bahwa sengkal tanah harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Perang dianggap sebagai cara untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan kebenaran diyakini berada di pihak yang menang. Ironisnya konflik terjadi di tengah masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan melalui perkawinan dan budaya yang sama. Karena setiap kelompok meyakini versi sejarah kepemilikan tanah masing-masing, penyelesaian formal sering menemui jalan buntu. Sementara dendam terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Konflik yang telah berlangsung lama dan kembali memakan korban jiwa ini mendorong pemerintah menempuh berbagai langkah penyelesaian, baik dari sisi keamanan maupun penyelesaian status lahan. Dari sisi keamanan, Polri dan TNI meningkatkan patroli, mendirikan pos pengamanan, mengumpulkan senjata rakitan milik warga, serta terus melakukan pendekatan kepada kelompok yang bertikai. Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah juga membentuk Satgas Rekonsiliasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, tokoh adat, tokoh agama, kalangan muda, dan juru damai lokal. Sementara itu, dari sisi penyelesaian substansi konflik, Badan Pertanahan Nasional dilibatkan untuk membantu menyelesaikan sengketa batas dan kepemilikan tanah yang menjadi pemicu utama bentrokan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berupaya menghentikan kekerasan, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan hukum yang selama ini memicu konflik. Insiden berdarah ini kembali membuat publik menyoroti Pulau Adonara. Lalu seperti apa profil wilayah tersebut dan mengapa dijuluki Pulau Para Pembunuh? Adonara merupakan pulau vulkanik seluas 509 km persegi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pulau yang dihuni sekitar 110.000 jiwa itu berulang kali dilanda konflik antar kampung yang kerap berujung pada pembunuhan. Sengketa lahan menjadi pemicu yang paling sering muncul. Dalam catatan Kompas, citra Adonara sebagai wilayah yang keras juga pernah ditulis oleh antropolog Jerman Ernest Vetter. Dalam bukunya Atakiwan, Vetter menyebut Adonara sebagai Pulau Para Pembunuh berdasarkan pengamatannya saat melakukan penelitian pada dekade 1930-an. Saat itu di Larantuka yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Flores Timur, Vetter menemukan banyak terdakwa kasus pembunuhan yang menjalani persidangan. Sebagian besar perkara tersebut berakar pada sengketa lahan. Menurut tokoh masyarakat Adonara, Camillus Tupen, konflik lahan yang terus berulang juga tidak terlepas dari warisan kebijakan kolonial yang secara sepihak menetapkan batas-batas tanah serta menunjuk raja-raja kecil di setiap kampung. Warisan itulah yang hingga kini menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak. Satuan tugas kini dibentuk untuk menangani konflik berdarah di Pulau Adonara. Di bawah koordinasi kepolisian, satuan tugas ini melibatkan juru damai lokal, tokoh adat, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, pemuka agama, hingga kalangan muda guna mempercepat proses rekonsiliasi. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra dalam keterangannya pada Rabu 22 Juli 2026 menyebut pelibatan tokoh agama dinilai sangat penting mengingat besarnya pengaruh mereka di tengah masyarakat. Tingginya kepatuhan warga terhadap para pemuka agama diharapkan dapat menjadi jembatan untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian dari mimbar keagamaan. Di sisi lain, juru damai lokal juga memegang peran penting dalam proses rekonsiliasi. Berbekal integritas dan pengaruh yang dimiliki, mereka diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Berkaca pada penyelesaian konflik-konflik sebelumnya di Pulau Adonara,
para juru damai mampu mempertemukan pihak-pihak yang bertikai dalam satu forum untuk mencari jalan damai. Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional dilibatkan untuk membantu mengurai kebuntuan penyelesaian sengketa lahan. Pasalnya, konflik yang terjadi dipicu persoalan batas dan kepemilikan tanah yang telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. Sahabat Kompas, konflik di Adonara menunjukkan bahwa sengketa tanah bukan sekadar persoalan batas wilayah. Di baliknya terdapat sejarah panjang, identitas, dan warisan konflik yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Mampukah rekonsiliasi dan kepastian status hukum tanah memutus mata rantai kekerasan yang telah berlangsung puluhan tahun? Ataukah bentrokan serupa akan terus berulang jika penyelesaiannya hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan?